Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada hari ini masih terus mencurahkan kepada kita nikmat demi nikmat. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa salat subuh secara berjamaah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Qur'anal fajr kana mashhuda." Sesungguhnya bacaan di waktu subuh itu, maksudnya para ulama ahli tafsir, mereka menjelaskan yang dimaksud adalah salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu kana mashhuda, dia disaksikan oleh para malaikat. Iya. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Tashhaduhu malaikatul lail wa malaikatun nahar." Salat subuh itu disaksikan oleh malaikat yang bertugas di malam hari, demikian pula malaikat yang bertugas di siang hari. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan malaikatnya di waktu salat subuh dan di waktu salat asar. Dalam hadits disebutkan ketika mereka bergantian, Allah bertanya, "Bagaimana keadaan hambaku?" Maka malaikat pun menjawab, dan tentunya jamaah sekalian Allah Maha mengetahui. Kenapa Allah bertanya kepada para malaikat, bagaimana keadaan hamba di waktu subuh dan waktu asar itu? Para ulama menjelaskan untuk membanggakan hamba-hamba Allah. Kemudian para malaikat menjawab, "Saya tinggalkan mereka dalam keadaan sholat." Iya. Jadi ini nikmat besar jamaah sekalian. Kita sholat subuh secara berjamaah. Dan ini sholat yang paling berat untuk kaum munafikin. Athqalus sholah alal munafikin sholatul fajr wa sholatul isya. Sholat yang paling berat, sholat yang paling berat untuk dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya. Iya. Kemudian setelah itu kita lanjutkan sejenak untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira. "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan. Menempuh jalan di sini dua maknanya. Dia langsung keluar dari rumahnya, atau dia mendengarkan pelajaran dari para ulama, atau dia memurojaah, mengulang-ulang ilmu yang sudah dia dapatkan dari kajian tadi misalnya. Ini menempuh jalan juga. Yaltamisu fihi ilman, dia bermaksud di dalamnya untuk belajar. Iya, karena ilmu itu jamaah sekalian kunci kebaikan. Tidak mungkin kita hadir pada subuh ini kalau kita tidak punya ilmu tentang keutamaan sholat, tentang bahayanya meninggalkan sholat. Apa yang menggerakkan kita datang? Ilmu, kita punya pengetahuan. Iya. Jadi dia keluar untuk belajar. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Dengan tiga bentuk yang disebutkan oleh para ulama. Allah mudahkan baginya jalan ke surga dengan ilmu yang dia pelajari tersebut. Atau Allah akan mudahkan dia amalkan ilmunya, sehingga dengan sebab amalan tersebut dia masuk ke dalam surga. Atau Allah akan mudahkan, pahamkan, datangkan ilmu-ilmu yang lain yang belum dia pahami sebelumnya. Sebab dia belajar, sebab dia datang di majelis ilmu. Iya. Dan di kelanjutan hadis Nabi SAW mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kaum berkumpul
di rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah, Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum. Mereka saling mengajarkan Al-Quran. Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali akan turun di dalamnya as-sakinah. As-sakinah, ketenangan jamaah sekalian. Para ulama menjelaskan di antara makna atau di antara manfaat turunnya as-sakinah, orang tersebut tidak akan marah, tidak akan mudah emosi, tidak akan mudah goncang ketika ada takdir Allah yang menyakitkan. Iya. Karena itu jamaah sekalian, hidup ini kalau bukan menghadapi nikmat, kita akan hadapi ujian. Orang yang turun padanya as-sakinah, dia tidak akan goncang. Iya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kemudian dia akan diliputi oleh rahmat. Iya, rahmat ini jamaah sekalian, rahmat Allah ini yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Jadi bukan amalan. Iya. Nabi kita SAW pernah mengatakan, la yudakhila ahadan amaluhu al-jannah. Tidak ada di antara kalian seorang pun yang masuk ke dalam surga karena amalannya. Kenapa jamaah sekalian? Iya. Kita ini anak cucu Adam. Banyak kurangnya. Makanya pantas kalau setelah sholat kita beristighfar. Semoga Allah memaafkan kekurangan di dalam sholat kita. Jadi tidak ada satupun di antara kita yang masuk surga karena amalannya. Maka para sahabat berkata, wala anta ya Rasulullah, tidak pula engkau ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, wala ana, tidak pula saya, illa ayyataghammadani Allahu bifadlin wa rahmatin, kecuali karena sebab limpahan keutamaan dan rahmat Allah, beliau bisa masuk ke dalam surga. Rahmat jamaah sekalian, sayang Allah. Iya. Makanya amalan itu hanya sebab. Amalan hanyalah sebab, tetapi yang memasukkan kita ke surga itu rahmat Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi melanjutkan hadisnya, wa haffathumul malaika. Malaikat akan menaunginya. Malaikat akan menjadi saksi kebaikannya di majelis ilmu. Iya. Dia akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan sebut-sebut orang tersebut di hadapan para malaikatnya. Iya. Ini pencipta makhluk yang menyebut kita. Untuk apa? Ulama menjelaskan, untuk membanggakan orang-orang yang mau mempelajari agama Allah. Karena itu kunci kebaikan jamaah sekalian. Iya. Dan ilmu itu bisa berberkah, bisa juga menjadi bencana. Kapan itu ilmu berberkah? Ketika diamalkan. Iya. Apa makna berkah jamaah sekalian? Kathratul khair wa luzumuhu wa thubutuhu. Itu makna berkah. Barakah. Iya, cari barakahnya, cari berkahnya. Apa maknanya? Kebaikan yang banyak dan kebaikan yang terus-menerus ada. Itu makna berkah. Maka bagaimana cara supaya itu ilmu berberkah, memberikan terus-menerus kebaikan? Diamalkan jamaah sekalian. Diamalkan. Inilah yang tiap hari kita minta. Minimal 17 kali. Di dalam surah Al-Fatihah. Kita berdoa di dalam surah Al-Fatihah jamaah sekalian. Iya. Jadi kita sholat itu, kita sedang berdoa. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Ahli tafsir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan apa itu jalan yang lurus. Wa huwa ma'rifatul haqqi wal amalu bihi. Mengenal kebaikan, mengenal kebenaran, punya ilmu dan beramal dengan ilmu, beramal mengamalkan kebenaran tersebut. Itu jalan yang lurus. Iya.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allah tegaskan lagi, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka. Ini tiap hari kita minta jamaah sekalian. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salatnya orang yang sengaja atau orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ini termasuk rukun. Iya, karena pentingnya makna yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Siapa jalan yang diberikan nikmat itu jamaah sekalian? Allah tegaskan atau Allah jelaskan di ayat yang lain. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqan. Iya, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka adalah orang-orang yang akan disandingkan, akan bersama para nabi, para as-siddiqin. Siapa itu as-siddiqin jamaah sekalian? Orang yang paling benar atau orang yang paling kuat dalam membenarkan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pemimpinnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Iya, wali Allah yang paling tinggi Abu Bakar As-Siddiq. Iya. Khalifah yang pertama, Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, yang dibenci oleh orang-orang Syiah. Makanya tidak sedikit juga orang-orang Syiah sadar ketika dia datang ke Mekah atau ke Madinah, berkunjung ke Madinah, dia lihat kuburan Abu Bakar di samping kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akalnya pun main, akalnya berjalan. Sebagian orang-orang Syiah mengatakan, bagaimana mungkin dia menjadi musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara beliau dikubur di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, banyak juga yang sadar. Tapi asalnya orang-orang Syiah itu membenci Abu Bakar, membenci anaknya Aisyah. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan kekufuran mereka. Karena itu, jamaah sekalian, orang yang taati Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama para nabi, para siddiqin, wasyuhada, demikian pula orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqan, kata Allah, itulah sebaik-baik teman nanti. Iya. Karena itu jamaah sekalian, setelah kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, perhatikan ayat berikutnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai atas mereka, bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Siapa yang dimurkai ini? Siapa yang tersesat ini? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam haditsnya, al-yahud maghdubun alaihim. Kaum Yahudi, mereka adalah orang-orang yang dimurkai. Kenapa jamaah sekalian? Mereka punya ilmu. Punya ilmu tentang kebenaran risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tidak mau beriman. Hasadan min anfusihim, karena hasad, dengki yang ada di dalam diri mereka. Ini bahayanya hasad, menghalangi seseorang menerima kebenaran. Sebagaimana orang-orang Yahudi dimurkai atas mereka. Wan nasara dullal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara orang-orang Nasrani, mereka adalah orang-orang dullal, dolun, tersesat. Kenapa jamaah sekalian? Karena mereka beramal, tidak mau tahu amalannya itu sesuai dengan petunjuk Allah atau tidak. Pokoknya jalan saja, yang penting perasaannya enak. Iya, makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya, kana salaf yaqulun, dahulu para ulama salaf mengatakan, man fasada min ulama'ina fa fihi shibhun minal yahud. Iya, kata Imam Ibnul Qayyim, para ulama salaf pernah mengatakan, siapa yang rusak di tengah orang-orang berilmunya kita, maka padanya ada keserupaan dengan Yahudi. Rusak maksudnya bagaimana? Tahu ilmunya, punya ilmunya, tapi dia sembunyikan, dia tidak amalkan, maka dia mirip Yahudi. Wa man fasada min ubadina fa fihi shibhun minan nasara. Siapa yang rusak
dari kalangan ahli ibadah kita, maka padanya ada keserupaan dengan orang-orang Nasrani. Iya, kenapa jamaah sekalian? Dia beribadah tidak mau memastikan dalilnya. Yang penting perasaan. Katanya cinta Nabi itu tidak butuh dalil. Sedikit-sedikit dalil. Iya. Sekarang susah Pak Kiai. Anak-anak sekarang sedikit-sedikit minta dalil. Iya. Terus dia mengaku, kita tidak hafal Quran, tidak hafal dalil juga. Ya kenapa jadi kiai? Ini harus memang ditanya seperti itu jamaah sekalian. Harus memastikan dalilnya. Jadi Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah mengatakan, wa'lam, ketahuilah, anna jami'a ma dzukira min fadlil ilmi wal ulama. Semua keutamaan yang disebutkan di ayat maupun di hadis tentang keutamaan orang yang berilmu, keutamaan ilmu, dia akan mendapatkan seperti ini, seperti ini. Ketahuilah kata Ibnu Jama'ah, innama huwa fi haqqil ulama al-amilin al-abrar al-muttaqin. Itu hanya didapatkan oleh orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Semua keutamaan ilmu, semua keutamaan ulama atau orang yang berilmu, semua hanya didapat kalau dia amalkan ilmunya yang menghasilkan kebaikan dan ketakwaan. Iya. Jadi berkah pada ilmu itu kalau diamalkan. Sebaliknya, bencana pada ilmu kalau kita meninggalkan amalan. Sebagaimana Allah murkai orang-orang Yahudi. Karena itu jamaah sekalian, keutamaan ilmu ini pernah menjadi sebab selamatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ini ulama Hambali. Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan dalam syarah tafsir Kalimat Tauhid. Jadi beliau itu ulama Hanabilah, ulama Hambali. Tapi orang-orang Sufi gulu ekstrim kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Iya. Dibuatlah cerita-cerita yang berlebihan tentang beliau. Bahkan sebagian mereka mengklaim Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini walinya para wali. Iya. Padahal jamaah sekalian, ulama semua sepakat bahwa wali Allah yang paling tinggi kedudukannya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nabi sendiri yang mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, dan 6 sahabat yang lain di surga dalam satu hadis. Iya. Kita tidak mengurangi kedudukan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi beliau sama. Belum ada jaminan. Iya. Ini ilmu ini pernah menyelamatkan beliau. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan kisahnya. Kuntu marratan fil ibadah. Jadi pernah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu beribadah di satu malam. Fara'aitu arsyan 'aziman wa 'alaihi nurun faqala li ana rabbuk. Iya. Maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini, saya pun ketika ibadah itu melihat singgasana yang besar. Kemudian bersamaan dengan itu ada cahaya. Lalu cahaya ini berkata, ana rabbuk, saya ini Allah. Iya, ini metode setan dalam menyesatkan ahli ibadah. Ana rabbuk, saya Tuhanmu. Wa qad halaltu laka ma haramtu ala ghairika. Saya sudah halalkan untukmu apa yang saya haramkan sebelumnya untuk selainmu. Iya. Bagaimana ini jamaah sekalian? Kalau kita tidak punya ilmu, kita sholat malam tiba-tiba ada cahaya, singgasana yang besar. Kemudian dia mengatakan, saya Rabbmu, saya Allah. Saya sudah halalkan untukmu apa yang haram sebelumnya. Fakultu anta alladhi la ilaha illa huwa. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah mengatakan, engkau Allah. Engkau adalah Allah yang tidak ada berhak, tidak ada zat yang berhak disembah kecuali engkau. Iya. Syekh punya ilmu. Maka beliau mengatakan, ihsa ya adu Allah,
Fatafarraqa dzalika nur wa sara dhulmatun. Pergi engkau wahai musuh Allah. Jadi beliau ulama. Iya. Pergi engkau wahai musuh Allah. Seketika itu cahaya itu pecah menjadi kegelapan. Kemudian setan ini pun mengatakan, najauta minni bifikhika fi dinika wa ilmika laqad fatantu bihadhil qissah 70 rajulan. Kata setan ini, kamu telah selamat dari jebakanku, dari tipuanku, karena fikihmu, karena ilmumu. Dan saya telah menyesatkan sebelumnya 70 orang. Iya, bayangkan ya mas kalian. Setan menyesatkan 70 sebelum datang ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa beliau. Iya. Jadi jangan heran kalau sudah ada sampai katanya jenjang hakikat, sudah gugur yang syariat, yang haram sudah halal. Iya, ini kisahnya. Setan sendiri yang mengaku sudah menyesatkan 70 orang. Iya. Yang haram sudah halal karena sudah jadi wali. Tidak ada lagi bedanya katanya kalau saya mengatakan subhanallah, subhani, maha suci Allah atau maha suci saya, waliyadzubillah. Kenapa? Karena sudah sampai ke jenjang wali. Kalau antum lihat dia minum khamar, iya, apa jawabannya? Kita katakan, Pak Kiai itu khamar. Ini dari pandangan syariat khamar. Tapi kalau dari pandangan hakikat, dia susu dari surga. Iya. Perhatikan. Ini tipuan setan. Kemudian lanjut kisahnya oleh Syekhul Islam. Faqila lahu kaifa alimta annahu syaitan? Ya Syekh. Kemudian ditanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bagaimana kamu tahu itu setan? Iya. Dari mana kamu tahu bahwasanya yang datang malam itu berwujud cahaya adalah setan? Maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, qala biqaulihi li halaltu laka ma haramtu ala ghairik. Karena ucapannya kepadaku, saya halalkan untukmu apa yang saya haramkan sebelumnya. Iya, beliau curiga di situ. Beliau punya ilmu, kenapa bisa yang haram menjadi halal? Perhatikan alasannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wa qad alimtu anna syari'ata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la tunsakh wa la tubaddal. Dan saya punya ilmu, saya tahu betul, saya yakin syariat Nabi Muhammad tidak akan pernah dihapus dan tidak akan pernah mengalami yang namanya perubahan. Bagaimana jamaah sekalian? Allah sudah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Jadi syariat Islam ini berlaku terus menerus sampai hari kiamat. Adapun jenjang syariat, tarekat, hakikat ma'rifat, itu semua dongeng. Dan sudah dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, wahada kufrun wa jahlun wa dhalalun. Ajaran-ajaran yang model-modelnya seperti ini adalah ajaran kekufuran, penyesatan kepada umat sekaligus kebodohan. Nabi Muhammad terus menerus di atas syariatnya. Beliau mengamalkan yang Allah perintahkan, menjauhi yang Allah larang. Kok ada orang yang sebelumnya diharamkan menjadi halal untuknya? Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun mengetahui itu pasti setan. Tetapi sayang sekali, telah tersesat 70 rajulan sebelumnya, 70 orang. Kenapa jamaah sekalian? Mereka hanya beribadah, tidak punya ilmu. Jadi orang yang paling dibenci oleh setan itu adalah orang yang belajar. Orang yang belajar itu yang paling dibenci oleh setan. Kemudian jamaah sekalian, Nabi pernah mengatakan, wasataftariku ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok. Kulluha finnar. Semua di dalam neraka illa wahidah, kecuali satu.
Iya. Siapa ini jamaah sekalian? Ma ana alaihi wa ashabi. Yang mengikuti aku dan para sahabatku. Sekarang bagaimana caranya kita mengikuti Nabi dan para sahabat? Kalau kita tidak mau belajar, kalau kita tidak punya ilmu. Iya. Atau kalaupun kita mau belajar, kita tidak prioritaskan akidah. Kalau kajian gelas-gelas kaca, iya. Kajian gelas-gelas kaca jamaah sekalian. Itu banyak yang hadir. Iya. Tapi kalau akidah tidak terlalu banyak. Padahal jamaah sekalian, sebab tersesatnya kaumnya Nabi Nuh karena melupakan ilmu akidah. Hatta idza halaka ulaik wa nusiyal ilmu ubidat. Ketika generasi pembuat patung itu, siapa namanya? 5 orang soleh itu, Wad, Suwa, Yagud, Ya'uq dan Nasr dalam surah Nuh. Jadi mereka membuat patungnya. Ketika generasi pembuat patung ini wafat, wa nusiyal ilmu, kata Ibnu Abbas, ilmu sudah tidak dikaji. Ilmu akidah sudah kurang peminatnya. Yang banyak ketika itu mungkin ilmu bisnis. Iya. Kita tidak dilarang berbisnis jamaah sekalian. Abu Bakar orang kaya. Iya. Abdurrahman bin Auf saudagar kaya. Banyak sahabat-sahabat Nabi. Khadijah, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pedagang besar. Beliau bantu Nabi dengan harta dan kekuatan, fikiran. Khadijah radhiyallahu anha. Makanya Aisyah itu sampai cemburu kalau Nabi masih sebut-sebut beliau radhiyallahu anha. Cemburu dalam artian yang wajar. Iya. Jadi tidak dilarang kita belajar bisnis, ilmu dunia. Tetapi ingat, semua itu akan hilang, semua itu akan kita tinggalkan kecuali ilmu akidah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, adalah hari yang tidak bermanfaat lagi anak dan harta. Iya. Kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Selamat dari apa? Para ulama menjelaskan selamat dari syirik. Iya, sudahkah kita tamatkan minimal kitabut tauhid? Lebih dari 60 jenis kesyirikan dijelaskan di situ. Iya. Sekarang kita tanya diri kita. Sejauh mana ilmu kita tentang bahaya syirik? Iya. Pernah datang kepada Nabi mengucapkan Masya Allahu wa syi'tah. Ini terjadi atas kehendak Allah dan kehendakmu. Nabi marah. Kalau kita sepintas melihat, kenapa Nabi marah? Atas kehendak Allah dan kehendakmu. Kata Nabi, aja'altani lillahi niddan? Kamu hendak menjadikan saya tandingan untuk Allah? Kul, Masya Allahu wahdah. Katakan saja semata hanya kehendak Allah. Kenapa jamaah sekalian? Para ulama menjelaskan, karena orang ini menggunakan huruf waw. Waw ataf atas kehendak Allah dan kehendakmu. Artinya, biarpun Allah berkehendak, kalau Nabi Muhammad tidak berkehendak, tidak akan terjadi. Itu makna waw. Bayangkan jemaah sekalian, dalamnya pelajaran tentang bahaya syirik ini. Syirik kecil. Iya. Karena itu, ini ilmu yang paling utama yang harus kita pelajari. Jangan bosan-bosan tentang bahaya syirik dan keutamaan tauhid. Karena itu ilmu akan berberkah kalau dia dituntut dengan keikhlasan kepada Allah. Dengan akidah, dengan tauhid. Iya. Jamaah sekalian, 3 orang yang pertama kali akan diadili kemudian dibakar pada hari kiamat. Siapa diantaranya? Rajulun, seorang ta'allamal ilma wa 'allamahu. Dia menuntut ilmu, dia juga sampaikan ilmu, wa qara'al Qur'an, dia juga membaca Al-Qur'an, fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha. Orang ini didatangkan pada hari kiamat. Diingatkan nikmat-nikmat. Kamu dulu punya kecerdasan, kamu dulu punya waktu luang.
bisa belajar, bisa mengajar, jadi hafid, jadi qari. Fama amilta fiha? Allah bertanya, apa yang kamu amalkan? Apa yang kamu lakukan dengan nikmat itu? Maka kata orang ini disebutkan dalam hadis yang sahih, orang ini mengatakan, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, saya belajar ilmu. Saya datang ke majelis ilmu. Setelah itu saya paham, saya ajarkan juga ilmu. Lalu saya membaca Al-Qur'an fika. Karena engkau ya Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kadabta. Kamu bohong, dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma wa 'allamtahu liyuqal alim. Akan tetapi kamu belajar itu, kamu mengajar untuk supaya dipuji saja, dipanggil alim, ustadz, kiai. Wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari. Kamu menghafal Al-Qur'an, kamu membaca Al-Qur'an, bagus lagu-lagunya, supaya kamu disebut qari. Iya, qari. Orang yang punya ilmu tentang Al-Quran, hafalan Al-Quran. Faqad qil, kata Allah, dan itu sudah kamu dapat di dunia. Kemudian sebutkan dalam hadis itu, thumma umira bihi wa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Lalu orang ini didatangkan, kemudian diseret di atas wajahnya, dilemparlah ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Ini syirik kecil, kata para ulama. Iya. Riya. Itu riya, jamaah sekalian. Sebutkan juga dalam kitab Tauhid. Yang paling Nabi khawatirkan. Akhafu alaikum asyirkul asgar. Yang paling aku khawatirkan atas kalian, di sebagian riwayat, lebih aku khawatirkan daripada fitnah Dajjal. Apa itu asyirkul asgar? Syirik kecil. Beliau ditanya, apa itu ya Rasulullah? Ar-riya. Riya. Seseorang memperbaiki solatnya karena ada yang memandangnya. Iya. Maka orang-orang yang riya pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, idhabu, pergi kamu, ilal ladina kuntum turauna fid dunya, kepada orang yang kamu riak dulu di dunia. Fanduru hal tajiduna indahum jazaan, kemudian minta balasan pahalamu. Apakah kamu dapat atau tidak? Jawabannya tidak mungkin, jamaah sekalian. Tidak ada yang membalas pahala kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sementara orang yang riak, pahalanya pun terhapus. Iya. Ini syirik kecil. Demikian pula ilmu yang berberkah itu, atau semua ibadah, termasuk di dalamnya belajar. Kalau tidak dituntut ikhlas, kalau kita tidak belajar karena Allah, akan jadi bencana. Iya, sebagaimana orang tadi itu. Cuma mau dipuji menjadi sebagai alim, sebagai qari. Padahal dia punya ilmu. Ilmunya mengantar kepada bencana. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Mereka semuanya tidak diperintah kecuali untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Mukhlishina lahuddin, menjadi orang-orang yang ikhlas. Memurnikan semua ibadah, termasuk belajar, jamaah sekalian. Belajar itu ibadah. Ibadah itu definisinya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda minal aqwali wal a'mal adh-dhahirati wal batinah. Semua yang Allah cintai, semua yang Allah ridhoi, ucapan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Kalau Allah cintai, Allah ridhoi, itu ibadah. Itu definisi ibadah. Jadi ibadah tidak cukup di dalam masjid. Semua yang Allah cintai, semua yang Allah ridhoi, itu ibadah. Termasuk belajar. Semua ini harus hanya untuk Allah. Itu perintah Allah untuk semuanya. Hunafa. Dan menjadi orang-orang yang hanif.
Siapa itu orang-orang yang hanif jamaah sekalian? Hanif maknanya al-muqbil 'ala Allah, al-mu'rid an kulli ma siwa. Mereka adalah orang-orang yang bersegera menuju kepada Allah dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah. Demikian pula mereka diperintah untuk menegakkan salat, membayar zakat. Kalau dia punya harta sudah sampai nisabnya 85 gram emas, 595 gram perak, diuangkan misalnya. Dia punya uang sebanyak itu, sudah sampai haulnya setahun, wajib dia keluarkan 2,5%. Iya. Kalau tidak jamaah sekalian, ini rukun Islam, membayar zakat. Iya. Sebagian orang hanya menganggap zakat itu zakat fitri. Iya. Padahal zakat harta itu juga bagian dari zakat, rukun Islam. Kemudian Allah tegaskan, wadalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Jadi orang yang belajar, orang yang beribadah hanya kepada Allah, menegakkan salat, membayar zakat, agamanya orang tersebut adalah agama yang lurus. Kata Siddi rahimahullah, ad-dinul mustaqim al-muwassil ila jannatin na'im. Agama yang lurus akan mengantar pemeluknya kepada surga yang penuh kenikmatan. Fama siwa huma atau wama siwa dalik muwassilatun ilal jahim. Selain itu, selain agama yang lurus, maksudnya selain Islam, hanyalah mengantarkan pemeluknya kepada neraka jahim. Iya, ini sepakat para ulama. Semua pemeluk selain Islam berada dalam neraka jahim. Iya. Karena itu keikhlasan ini sangat penting. Ini kunci keberkahan ilmu. Nabi Yusuf alaihissalam, anak muda, pernah menghadapi fitnah yang besar. Fitnah wanita. Imra'atul Aziz, istrinya raja. Iya. Wa ghallaqatil abwab, pintu-pintu sudah ditutup semua. Jadi beliau anak muda, jauh dari kampung, bukan beliau yang cari, bukan beliau yang mau, beliau malah dipaksa. Dipaksa untuk melakukan hubungan terlarang. Wa qalat haytalak. Jadi pintu-pintu sudah ditutup. Wanita itu memaksa, mengajak kemari, ayo. Iya. Ini fitnah, godaan yang dihadapi oleh Nabi Yusuf. Bahkan Allah mengatakan, walau qad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh benar-benar wanita itu sudah sangat berkeinginan kepada Yusuf. Demikian pula Yusuf hampir berkeinginan kepadanya. Kata Imam Ibnu Katsir setelah menafsirkan ayat walaula arra'a burhana rabbi, seandainya Nabi Yusuf tidak melihat tanda dari Tuhannya. Maksudnya apa? Allah perlihatkan Yakub ayahnya sedang memarahinya. Dia lihat wajah ayahnya. Ketika itu belum ada VC. Iya. Itu mukjizat. Allah perlihatkan Yakub sedang memarahi Yusuf. Langsung teringat beliau. Kemudian Allah tegaskan di akhir ayat, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami selamatkan Nabi Yusuf dari perbuatan keji, dari perbuatan buruk, dari perbuatan jelek. Apa sebabnya ya mas sekalian? Innahu min ibadinal mukhlasin. Karena Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang tulus, ikhlas, beribadah semata hanya kepada Allah. Itu keberkahan. Iya, ilmu akan berberkah kalau dituntut dengan ikhlas. Tetapi ilmu akan menjadi bencana kalau dia dicari bukan karena Allah, bukan karena tulus mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian jamaah sekalian, setan juga sudah bersumpah. Iya. Jadi setan sudah bersumpah, fa bi'izzatik, demi kemuliaanmu ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in, sungguh benar-benar saya akan sesatkan mereka seluruhnya. Adam dan turunannya. Kita ini jamaah sekalian. Jadi kita yang hadir ini
Semua anak cucu Adam menjadi target setan. Iya. Target untuk apa? Target untuk disesatkan. Bersumpah akan menyesatkan semua anak cucu Adam. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali sedikit, kecuali hamba-hambamu ya Allah yang ikhlas, yang tulus. Iya. Apa makna ikhlas jamaah sekalian? Ikhlas itu bukan orang ke masjid hilang sendalnya sudah ikhlaskan saja. Bukan ikhlas itu. Itu namanya ridho. Ridhokan saja. Nanti beli yang baru. Ikhlas yang dimaksud di sini semua ibadahnya tulus hanya kepada Allah. Salat subuhnya yang tadi, rukuknya, sujudnya, berdirinya, bahkan langkahnya, datangnya ke masjid semata hanya karena Allah dan untuk Allah. Ini makna ikhlas. Kul, katakan wahai Nabi Muhammad, inna solati, sesungguhnya solatku, rukukku, sujudku, bacaan-bacaannya di dalam solat, dikirku, wa nusuki, demikian pula nusukku, yaitu sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, demikian pula hidupku, matiku. Maksudnya semua amalan soleh ketika kita lakukan di masa hidup kita dan matiku lillah rabbil alamin, hanya untuk Allah, pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. La syarikalah, tidak ada sekutu sedikit pun bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itulah saya diperintah. Wa ana awwalul muslimin, dan sayalah pertama kali yang menyatakan keislaman. Ada dua maknanya kata para ulama. Maksudnya Nabi Muhammad yang paling baik Islamnya secara mutlak, atau yang kedua, beliau adalah yang pertama kali muslim di umat ini. Dan dari ayat ini juga kita mendapatkan pelajaran wa bidzalika umirtu, dan dengan itu saya diperintah. Maksudnya ibadah itu sifatnya tauqifiyah, perintah, harus ada perintahnya. Iya. Kalau tidak ada perintahnya, tidak boleh dilakukan. Terus bagaimana Ustaz? Dzikir dan doa di penghujung tahun. Iya, itu kan ada perintahnya. Ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu ibadah Ustaz. Iya. Dzikir juga ibadah. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian, pasti saya akan kabulkan. Iya. Jamaah sekalian, pertanyaannya kenapa harus akhir tahun? Iya. Daripada Ustaz kita bakar-bakar jagung. Iya. Ya kalau mau bakar-bakar jagung habis taklim subuh ini bisa. Karena hukum bakar-bakar jagung hukumnya mubah. Iya. Bahkan bisa berpahala kalau dibagikan ke tetangga. Bisa berdosa kalau jagungnya orang yang kita ambil dibakar. Iya. Kenapa dilarang? Karena ikut serta menyukseskan, memeriahkan tahun baru non-muslim. Itu alasannya jamaah sekalian. Iya. Memang dzikir ibadah, doa ibadah, tetapi mana dalilnya harus di penghujung tahun? Sama juga jamaah sekalian, kalau tiba-tiba ada orang yang datang kepada kita, Ustaz, saya mau sholat. Mantap. Sholat itu ibadah jamaah sekalian. Katakanlah sesungguhnya sholatku lillah, untuk Allah. Di ayat yang tadi. Tapi ternyata setelah kita dengar pembicaraan lanjutannya, dia bilang, saya mau sholat duhur nanti jam 10 Ustaz. Iya. Itu duhur jam 12 baru masuk. Jam 12 juga saya sholat Ustaz. Jadi saya sholat 6 waktu. Iya, biar mengalahkan muslim yang lain. Yang lain kan cuma 5, saya 6. Kita katakan tidak boleh. Kamu telah mengadakan perkara-perkara baru di dalam agama. Tapi sholat ini Ustaz, masa sholat dilarang? Iya, sama juga tadi alasannya. Dzikir ini Ustaz, masa dzikir dilarang? Doa ini Ustaz, masa doa dilarang? Iya. Bukan sholatnya yang dilarang, tetapi menentukan waktu, menentukan jumlah, bahwa harus 6 waktu, harus jam 10. Iya. Dzikirnya harus berjamaah, dzikirnya harus di penghujung tahun. Itu mana dalilnya?
Karena Allah berfirman, "Wa bidzalika umirtu." Dengan itulah saya diperintah. Sebelumnya apa? Katakanlah salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabb alam semesta. Dengan itu saya diperintah. Maksudnya semua itu perintah dari Allah. Ibadah itu harus ada perintahnya. Iya, tidak boleh kita menentukan jumlah dari kita sendiri, waktu dari kita sendiri. Iya, terus apa pada Ustaz yang dibuat sebentar malam? Tidur cepat. Iya. Tidur cepat, bangun subuh, salat berjamaah. Jadikan malam penghujung tahun seperti hari-hari biasa saja. Iya. Jangan mau ikut-ikutan dengan orang-orang yang di luar Islam. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Al-mar'u ma'aman ahabbah." Seseorang akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama siapa yang dia cintai. Iya. Kalau kita cinta kepada Abu Bakar, insya Allah kita akan dibangkitkan bersama dia. Tapi kalau kita cinta kepada John, iya, non-muslim, kita khawatir akan dibangkitkan bersama dia. Iya. Karena itu jamaah sekalian, kaum muslimin harus punya izzah. Iya. Harus punya kemuliaan. Bangga dengan agamanya. Tidak boleh ikut-ikutan. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia tergolong kaum tersebut. Kalau ilmu kita mau berberkah, ilmu kita tidak mau menjadi bencana, maka amalkan hadits ini. Jangan menyerupai kaum yang buruk. Kalau kita mau menyerupai kaum, serupailah Rasulullah SAW dan para sahabat, orang-orang soleh, para ulama. Kita akan digolongkan bersama mereka. Iya. Karena itu jamaah sekalian, tidak boleh ada acara apapun. Iya. Itulah yang harus kita amalkan. Baik, ini secara ringkas yang bisa kita sampaikan pada subuh hari ini. Barangkali ada yang perlu dipertanyakan, saya persilahkan. Assalamualaikum. Apa hikmahnya personil berada? Iya. Jamaah sekalian, wa may yuti'illah wa rasul. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladina an'ama Allah alaihim. Maka mereka lah
orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Ma'an nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maksudnya dia akan disamakan, disandingkan di surga nanti bersama para nabi, as-siddiqin, orang-orang yang sangat kuat dalam membenarkan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula orang yang mati syahid dan orang-orang saleh. Iya. Apa hikmahnya? Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan al-mar'u 'ala dini khalili. Seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Iya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikan siapa yang kalian jadikan teman dekat. Karena itu jamaah sekalian, kita butuh orang-orang soleh di dunia dan di akhirat. Sangat nikmat berteman bersama mereka. Sekarang saya tanya, dari mana anak muda yang mungkin kita kenal atau di sebagian orang mengenalnya orang yang sabar, anak muda, senang di dalam rumah, bahkan iya, banyak yang seperti ini jamaah sekalian. Dia kerjaannya rumah masjid, anak muda. Tiba-tiba beberapa bulan ke depan sudah menjadi calon pengantin. Maksudnya calon pengantin apa? Kalau calon pengantin beneran tidak apa-apa, alhamdulillah. Iya. Kita akan acara lagi. Tetapi ini calon pengantin, calon bom bunuh diri. Iya. Dari mana? Apa sebabnya anak muda ini yang dulunya dikenal baik, rumah masjid kerjanya, tiba-tiba jadi calon pengantin? Karena guru yang salah. Iya. Teman dekat yang salah, teman curhat yang salah. Guru itu jamaah sekalian besar sekali pengaruhnya. Mungkin kalau kita bertanya, kita tidak pikir-pikir lagi jawabannya benar atau tidak. Apalagi kalau hafalannya kuat. Iya, bukan hanya hafal ayat, hafal hadits, hafal nomor-nomor juga. Letak-letak juga. Kanan atas, kanan bawah. Kiri atas, kiri bawah. Iya. Tapi makna istiwa dia tidak paham. Allah turun ke langit dunia, dia mengingkari. Hafal letak ayat, tetapi tidak paham akidah dasar. Iya. Katanya kenapa tidak mungkin, kenapa mustahil Allah turun ke langit dunia? Kalau di Lampung jam 3, di Papua sudah jam 5. Kalau begitu Allah tidak naik-naik dong. Subhanallah. Ini kalau akalmu. Iya. Kalau kita mau bicara akal, banyak yang tidak disampaikan oleh akal. Sekarang di Arafah, doa mustajabah. Semua jamaah haji ketika itu dianjurkan berdoa kepada Allah. Dari semua suku, dari semua bahasa. Kalau kita mau main akal-akalan, kita menerima telepon saja jamaah sekalian, kemudian ada orang yang berbicara di dekat kita, kita sudah bingung. Kita mau dengar yang mana ini? Yang ditelepon atau yang bicara di samping? Diam dulu. Apalagi jutaan manusia di Arafah. Siapa yang Allah mau dengar? Ini kalau kita mau main akal-akalan. Tapi kalau kita mau tunduk dengan wahyu, gampang saja. Kita katakan, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha mampu melakukan segala sesuatu. Sudah selesai. Itu akidah Ahlus Sunnah, simple. Mengimani ayat-ayat sifat sesuai dengan zohirnya. Tidak boleh melakukan takwil kecuali ada dalil. Mana contohnya? Rasulullah bersabda, innallaha huwad dahar. Sesungguhnya Allah, dialah waktu. Iya. Maksudnya Allah waktu. Bukan jamaah sekalian. Maksudnya Allah penguasa, pengatur waktu siang dan malam. Ustadz juga takwil kalau begitu. Tidak.
Tidak takwil. Baca kelanjutan hadisnya. Yuqallibul laila wan nahar. Allah adalah waktu. Yuqallibul laila wan nahar, yang membolak-balikkan siang dan malam. Itu bukan takwil. Karena Nabi sendiri yang mengatakan, Allah adalah waktu. Allah yang mengatur, membolak-balikkan siang dan malam. Iya. Jadi jamaah sekalian, itu hikmahnya bersama dengan orang-orang soleh di dunia. Makanya kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, man sami'a bid'atin, siapa yang mendengar syubhat bid'ah misalnya, la yulqiha li julasaihi, la yulqiha fi qulubihim, jangan dia sampaikan ke teman duduknya. Jangan dia sampaikan, saya tadi kena syubhat, saya tadi dengar seperti ini, dengar seperti ini. Bagaimana menurut kamu? Kenapa jamaah sekalian? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, khawatir itu bisa masuk ke dalam hatinya. Iya, kalau syubhat sudah masuk ke dalam hati jamaah sekalian, iya, bayangkan ketika setan menyesatkan ahli ibadah atau berusaha untuk menyesatkan sebagian orang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Untungnya orang ini datang kepada Nabi. Nabi obati, Nabi sembuhkan syubhatnya. Setan datang bertanya kepadanya, siapa yang menciptakan ini? Allah. 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 Siapa yang menciptakan Allah? Syubhat. Kata Nabi, berhenti. Itu obatnya. Berhenti. Jangan ikuti. Hati-hati berteman dengan orang-orang yang buruk, jelek akidahnya, jelek manhajnya. Iya. Kemudian Imam Ad-Dahabi rahimahullah mengomentari ucapan Sufyan Ats-Tsauri, aktsaru a'immati salaf ala hadha at-tahdhir yarawna anna al-quluba dha'ifah wasyubha khattafah. Kebanyakan ulama salaf mengingatkan, iya, mentahdir dari duduk bersama orang-orang yang punya keyakinan menyimpang, apalagi keyakinan Khawarij. Bagaimana keyakinan Khawarij, jamaah sekalian? Mengkafirkan pemerintah muslim dengan dalil wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia orang kafir. Kalau dia kafir, halal darahnya, boleh kita bom. Ini keyakinan Khawarij. Iya. Padahal para ulama memberikan rincian di situ. Dia kafir kalau berhukum dengan selain hukum Allah, kalau melakukan satu dari yang 4. Yang pertama, dia mengatakan boleh, bebas saja kita berhukum. Hukum apa saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu dosa besar, bisa sampai tingkat kufur. Dia katakan, boleh orang bebas. Mau hukum adat, hukum budaya, silahkan. Tidak harus hukum Allah. Kalau ada orang yang meyakini seperti ini, maka kufur kecil menjadi kufur besar. Kemudian yang kedua, dia meyakini bahwa hukum selain Allah lebih baik daripada hukum Allah. Kemudian yang ketiga, bisa menjadi kufur besar, bisa menjadi pembatal keislaman kalau dia meyakini hukum Allah sama dengan hukum selain Allah. Berarti dia samakan Allah dengan makhluk. Ini syirik. Kemudian yang keempat, dia halalkan yang haram atau dia haramkan yang halal. Sebab penghalalan dan pengharaman itu hak khusus Allah. Iya. Khawarij tidak paham rincian ini. Iya. Pemerintah yang berhukum bukan sebenarnya hanya pemerintah, walaupun masyarakat. Karena hukum Allah yang paling tinggi adalah tauhid. Hukum Allah yang paling harus kita jalankan adalah tauhid. Kemudian mengikuti sunnah. Itu hukum yang paling harus kita jalankan. Sebagian orang hanya memahami hukum Allah itu potong tangan, rajam, iya. Ya mas sekalian, itu maksiat. Iya. Orang melakukan kesyirikan itu dosa yang paling besar. Allah tidak maafkan kalau pelakunya mati dalam keadaan berbuat kesyirikan. Itu hukum Allah yang harus kita tegakkan.
Iya. Jadi kalau ada yang mau maju nanti, buat visi misi, tegakkan tauhid, berantas syirik. Iya. Itu yang harus kita tegakkan. Kemudian kata Ad-Dahawi rahimahullah, yarawna annal quluba dha'ifah wa syubha khattafah. Kenapa dilarang duduk-duduk dengan orang yang bermasalah manhajnya, bermasalah akidahnya? Karena hati itu lemah, sementara syubhat. Syubhat apa ya mas kalian? Syubhat. Syubhat itu seseorang sebelumnya itu melihat hukumnya haram. Iya. Dia yakin ini tidak boleh, haram hukumnya. Kena syubhat, dia rubah pendapatnya. Oh, ternyata halal. Iya. Sebelumnya dia yakin itu haram, kena syubhat menjadi halal. Sebelumnya dia ingatkan demonstrasi. Iya. Tidak boleh. Yang boleh itu menasehati secara langsung. Ini wejangan dari Nabi Muhammad. Tiba-tiba karena jauh bergaulnya, dengan alasan hikmah dalam dakwah, jauh temannya, tidak memilih lagi, tidak memilah lagi siapa yang dia temani duduk. Akhirnya di kemudian hari, dia pun membolehkan demonstrasi. Bahkan dia sendiri yang berdiri di atas mobilnya. Iya. Ini kena syubhat ya mas kalian. Sesuatu yang tadinya dia pandang jelek, buruk, dia pandang boleh setelah itu. Kata Dahabi, wal quluba dha'ifah, hati itu lemah. Karena itu, jamaah sekalian, mungkin ini yang terakhir. Doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku, kuatkan hatiku di atas agamamu. Karena jamaah sekalian, istiqomah itu berat. Iya, istiqomah berat. Belum lagi dunia yang menghantam kita. Pekerjaan kita di dunia sudah cukup melelahkan. Teman-teman yang buruk lagi. Ditambah lagi istri yang belum ada. Iya, ini yang belum ada istrinya. Kalau yang ada, iya, harus dia segera didik. Yang belum ada dia cari istri yang soleha. Kenapa jamaah sekalian? Karena istri itu teman kita di setiap waktu. Kenapa Imran bin Hittan bisa tiba-tiba jadi khawarij? Karena menikah dengan perempuan wanita khawarijiyah. Apa alasannya? Memang cantik disebutkan di situ. Alasannya untuk didakwahi. Iya, ini banyak juga dipakai sekarang. Iya, tidak apa-apa kita menikah dengan fulana. Nanti kita aja taklim. Iya. Besok-besok habis nikah, dia yang tidak pernah datang taklim. Iya. Jadi jamaah sekalian, teman itu sangat berpengaruh. Berdoa kepada Allah. Istiqomah itu susah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah, dan semoga kajian di subuh hari ini memberikan manfaat kepada kita. Ilmu kita menjadi berkah, kita amalkan, kita tuntut ikhlas karena Allah, menjadi bekal ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini wallahu taala alam, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.